فأزال ما اشتكاه من المحن والنوايا آمن به الرب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين هزيل النادم يداه تظهر ورقتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للحكمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاتب وإن قسم يسكت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ربة لا تنبغي قبله ولا بعده لراقب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب. Para junah ini banyak menceritakan tentang sifat-sifat dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dengan tom yub'asu min tihama, yub'asu diutus, dibangkitkan, diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu min Tihama dari kota Tihama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di Mekah. Nama lain dari Mekah itu Ekidadito Tihama. Sehingga dijelaskan yub'asu min Tihama, dibangkitkan, diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk semua makhluk, semua alam semesta di dunia ini min Tihama dari kota Tihama, dari negeri Mekah. Kita tahu para hadirin sekalian, kota suci dalam umat Islam itu adalah Mekah, kemudian Madinah, kemudian Masjidil Aqsa, yang dikenal dengan tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Dan itu pun benar-benar sah. Tanah haram mereka tidak semua. Saudi Arabia itu benih semuanya tanah haram. Tanah haram aja di Ka'bah dan sekitarnya. Tidak semua Saudi Arabia tanah haram. Tidak semua di Madinah itu tanah haram. Tapi sudah ada hudud, ada batas-batas yang memang diletakkan oleh Rasulullah SAW. Bagaikan desa Karanganyar itu pun benar-benar sah. Tanah haram di Mekah juga begitu, ada batas-batasnya. Tanah haram itu tidak boleh mencabut rumput-rumputnya, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak patut. Karena memang keistimewaan tanah haram dalam pandangan Islam. Dan itu sudah benar-benar seluruh Saudi Arabia itu bukan tanah haram semuanya. Tanah haram sudah benar-benar besar di sekitar Mekah Madinah, itu sudah ada batasnya. Kemudian begitu juga di Madinah. Di Madinah itu ada juga tanah haram di Masjid Nabawi dan sekitarnya. Tidak semua Madinah. Nah, Rasulullah SAW ini memang diutus dari Allah, datanya dari Tihama, dari Mekah. Jadi Tihama ini nama lain dari Mekah. Baina yadayil qiyamah, di hadapan hari kiamat. Artinya Rasulullah itu sebagai Nabi Rasul yang terakhir menjelang hari kiamat. Tidak ada nabi lagi sudah baina yadayil qiyamah, di hadapan hari kiamat, menjelang hari kiamat. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari Mekah itu yang tidak ditotihama. Sehingga dijelaskan yub'asu min Tihama, dibangkitkan, diutus Rasulullah SAW untuk semua makhluk, semua alam semesta di dunia ini min Tihama dari kota Tihama, dari negeri Mekah. Kita tahu para hadirin sekalian, kota suci dalam umat Islam itu adalah Mekah, kemudian Madinah, kemudian Masjidil Aqsa, yang dikenal dengan tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Dan itu tidak semua Saudi Arabia tanah haram, tidak semua di Madinah itu tanah haram. Tapi sudah ada hudud, ada batas-batas yang diletakkan oleh Rasulullah SAW. Bagaikan desa Karanganyar, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak patut. Karena memang keistimewaan tanah haram dalam pandangan Islam. Dan itu sudah benar-benar seluruh Saudi
Nah, Rasulullah SAW ini memang diutus dari Allah, datanya dari Tihama, dari Mekah. Jadi Tihama ini nama lain dari Mekah. Baina yadayil qiyamah, di hadapan hari kiamat. Artinya Rasulullah itu sebagai Nabi Rasul yang terakhir menjelang hari kiamat. Tidak ada nabi lagi sudah baina yadayil qiyamah, di hadapan hari kiamat, menjelang hari kiamat. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu khatamul anbiya, nabi yang paling akhir, dan tidak ada nabi setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membeda orang yang nabi itu bohong, karena sudah tidak ada. Jadi itu Rasulullah SAW diutus dari dia. Ada pertanyaan, kenapa kok nabi tidak diambil dari orang Indonesia? Ya itulah kehendak Allah. Ka'bah ada di Mekah itu sudah kehendak Allah. Nggak bisa ditawar-tawar, itu ketentuan Allah. Pada laki ini, kenapa kok pada jadi laki? Ya itu sudah kehendak Allah. Kenapa kok pada jadi begini? Ya itu kehendak Allah. Kehendak Allah semuanya. Nggak bisa protes, itu kehendak Allah. Fi dhahrihi alamah. Fi dhahrihi, di punggungnya Nabi. Punggung Nabi kan alamah, ada tandanya bahwa Nabi itu seorang utusan. Fi dhahrihi alamah, di punggungnya bertanda. Ini yang disebut dengan khatamun nabiyyah, stempel kenabian. Dan itu memang ada di pundak, di punggungnya Nabi ini kan ada khatamun nubuwah, stempel kenabian yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita punya Al-Qur'an tanda mungkin berarti di khatamun nabiyyah, tanda-tanda kenabian. Ini pernah terjadi, dilihat oleh ketika Nabi ikut pamannya Abdul Thalib ke Syam berdagang. Kemudian ada Bukhairah. Di Bukhairah ini kan pastor ya guys. Kenapa? Jadi orang yang alim, orang Kristen. Bukhairah namanya Rabi. Itu ketika Rasulullah datang lewat, kemudian bertamu dipanggil, itu kelihatan khatamun nabiyyah, khatamun nubuwwahnya itu kelihatan di punggungnya Nabi. Fi dhahrihi alamah, di punggungnya ada tanda kenabian. Tudilluhul ghamamah, tudilluhu menaungi hu kepada Nabi al-ghamamah, mendung. Nabi Muhammad SAW mau najadan panas. Mereka dilindungi enaknya sangat mendung menaungi Rasulullah sepanjang perjalanan. Dan ini tentu mukjizat. Kejadian mukjizat ini kejadian luar biasa yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW, yang merupakan pemberian istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Tudilluhul ghamamah, ketika berjalan dinaungi oleh mendung. Ini terjadi ketika Rasulullah bekerja milik dagangan Siti Khadijah. Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang janda hartawan konglomerat neng kota Mekah, sogi. Siti Khadijah berbisnis, berniaga. Kemudian Rasulullah SAW masih muda, bekerja memperdagangkan milik barangan Siti Khadijah. Kemudian suatu saat Rasulullah membawa barang-barang dagangan yang banyak, memperdagangkan barang-barang Siti Khadijah ke Syam. Syam ini kalau sekarang ya sekitar Syria, Palestina, Lebanon, itu sekitar itu kalau sekarang Syam. Nah, berangkatlah Rasulullah SAW ke Syam memperdagangkan barang-barang Siti Khadijah, ditemani oleh Maisarah. Maisarah ini pelayannya Siti Khadijah.
Maisarah ini begini, laki, Maisarah laki. Ini menemani Rasulullah ketika berdagang ke Syam. Makanya Maisarah bini kita nampak dulu Maisarah itu laki. Makanya nama bini kita bawa. Berangkat Rasulullah ditemani oleh Maisarah ke Syam. Sepanjang perjalanan dari Mekah ke Syam ini melewati pasir gurun Sahara. Ini dinaungi oleh mendung, yang menaungi baginda Rasulullah SAW bersama Maisarah. Dengan menaiki unta dilindungi oleh mendung. Nyampe ke Syam, Rasulullah berdagang dagangan milik Siti Khadijah. Ternyata dagangan Rasulullah SAW itu laris manis, dagangan yang banyak, cepat habis, cepat dibeli oleh orang-orang, dan dengan penghasilan yang melimpah. Kira-kira kenapa rahasia Rasulullah itu berdagang bisa seperti itu? Maka dalam banyak keterangan, kunci Rasulullah SAW ketika berdagang ternyata yang pertama adalah kejujuran. Rasulullah berdagang ini jujur. Sekawe tong, kawe dua, asli, wajah asli, tak asli, sesuai dengan barangnya. Neka kenapa harganya ini sekian, ini yang lebih baik, ini kualitas yang paling baik, ini kualitas yang paling rendah. Dijual apa adanya dengan jujur sejujur-jujurnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah berdagang itu dengan wajah yang simpati, berseri-seri, sehingga setiap ada orang yang datang belum membeli sudah tertarik dengan wajah seri-seri baginda Rasulullah SAW. Jadi yang pertama jujur. Kita refleks ke belakang kita sendiri. Udah sekarang banyak orang di sini tegang dengan repot. Kualitas asli kebelah asli, jual metu. Ini kemetu asli. Sumpah orgelam metu asli. Ternyata metuna tak asli, repot. Nah, jual nampaknya turin. Ini keturin kegerungan nih. Lalu tertarik, tinggal beli ternyata turin tak masak apa. Ini kejujuran. Dulu seorang kita barangkali perlu introspeksi. Dulu sering Probolinggo hampir tiap hari pernah jalan pada jeruk itu les RB sekolah ibu, jeruk baru depan RB sekolah ibu, tertarik toron ini mengaki bulan sekilo rebah ada rebah kita apa ya belajar sekolah ibu lu bodoh baik bah mentalnya sekolah kan kok sekolah terus sekolah itu dalam hal dus ini kan kurang jujur lah harganya sebuah sekolah ternyata sesekolah sebuah tak mapan kawan nah ini kejujuran. Bahkan kejujuran ini kadang-kadang banyak dipraktekkan oleh orang-orang selain kita. Dengan jena jujur kadang-kadang ini tidak semuanya. Tapi pada diri kita dan berjualan bisnis ini tidak jujur, tak sesuai jarak. Rasulullah suksesnya yang pertama jujur. Yang kedua dengan penampilan yang simpatik, melayani pembeli dengan simpatik. Ini kadang-kadang dipraktekkan oleh orang-orang selain kita. Masuk dekat toko
sudah ditawarkan beli apa, mau beli apa Pak, beli apa, disambut dengan wajah yang berseri-seri. Kalau barangnya tidak ada, mohon maaf, sini tidak ada ini yang sampai beli, sebelah ini ada, ditunjukkan ke toko sebelahnya. Jadi orang simpatik bisa balik lagi. Kenapa? Yaitu karena penampilan wajahnya. Ketika beli baik ayatul kiamat, di hadapan hari kiamat, artinya Rasulullah itu sebagai nabi rasul yang terakhir menjelang hari kiamat. Tidak ada nabi lagi baik ayatul kiamat, di hadapan hari kiamat, menjelang hari kiamat. Tidak ada nabi. Baginda Rasulullah SAW itu ila sab'i tibaqi, sampai ke 7 tingkat lapis tembus. Rasulullah kalau memandang bisa tembus ke lapisan langit yang ke-7. Ila sab'i tibaqi sakit, bisa melihat kepada langit yang atas. Begitu tajamnya penglihatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pakai alat, tapi bisa tembus ke penglihatan yang jauh. Basaruhu ila sab'i tibaqi sakit. Qadamahu qabbalahu al-ba'ir, qadamahu kedua kakinya, maksudnya bekas tinjaan kedua kaki Rasul itu, qabbalahuma, mencium, dicium oleh al-ba'ir unta. Bekas kakinya Rasul berjalan, dua kakinya berjalan, itu dicium oleh unta. Itu qadamahu qabbalahuma, dicium oleh unta. Kenapa? Akhirnya mungkin harum. Sampai unta mencium bekas injakan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Rasulullah itu kalau duduk di suatu tempat kemudian pindah atau pulang, sahabat itu tahu kalau ke sini, ke tempat tadi yang ditinggal Rasulullah, sahabat akan tahu, oh barusan berhenti di sini ada Rasulullah, tadi di sini ada Rasulullah, tahu mereka. Kenapa? Karena bekasnya Rasulullah itu harum. Tahu. Di sini dikatakan bekas tinjakan daripada kakinya Rasulullah sampai dicium oleh unta. Harum. Fa'azala mastakahu minal mihani wan nawaib. Maka senantiasa apa yang ditinggal oleh Rasulullah itu meninggalkan kerinduan. Jadi bekas yang ditinggal Rasulullah itu meninggalkan kerinduan bagi orang-orang, para sahabat dan yang lain-lain. Amana bihi tabbu, amana beriman bihi dengan Rasulullah. Tabbu apa biawak, binatang biawak katanya. Itu beriman kepada Rasul. Wasallamat alaihi al-ashjar, wasallamat dan memberi salam alaihi atas Nabi al-ashjar, beberapa pohon. Nabi kalau jalan pohon-pohon memberi salam. Salam kepada Rasulullah, pohon-pohon memberi salam. Wa khatabatul ahjar, wa khataba dan membicarai al-ahjar, apa itu batu-batu, bebatuan menyapa Rasulullah ketika Rasulullah berjalan. Pohon-pohon ketika Rasulullah berjalan memberi salam. Batu-batuan ketika Rasulullah berjalan menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hanna ilaihil jizru hadina hasinin nadim. Kemudian batang-batang kurma itu merasa rindu hanna, seperti rindunya orang yang susah. Batang-batang pohon-pohon kurma yang sudah ditinggal oleh Rasulullah itu merasakan kerinduan, ingin dilewati lagi, rindu ingin dilewati lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Yadahu, kedua tangannya Rasul, tadharu, tampak, barakatuhuma, keberkahan kedua tangan Rasulullah, fil mata'imi, dalam makanan, wal masyarib, dan minuman. Kedua tangannya itu berkahnya tampak. Rasulullah pernah diriwayatkan minum susu 1 gelas, adanya cuma 1 gelas, kemudian berkumpul para sahabat. Susu ini diminum, Rasulullah sampai puas. Ada sisanya, dipindah kepada sahabat yang sebelahnya, diminum sampai puas, diminum, kembali kepada Rasulullah, susunya masih tetap. Semuanya merasa puas. Ini tentu barokah dari tangan Rasulullah SAW. Mukjizat tentunya, mukjizatnya Rasulullah. Minum dengan yang hanya segelas cukup untuk beberapa para sahabat. Itu fil mata'imi wal masyarib. Ada berkah. Kalau makanan sudah ada di tangan Rasulullah, minuman ada di tangan Rasulullah, itu berbeda keberkahannya. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu. Qalbuhu, hatinya Rasulullah, la yaghfulu, tidak pernah lupa, wa la yanamu, dan tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Rasulullah mengatakan, kedua mataku tidur, walakin la yanamu qalbi. Hati saya tidak pernah tidur. Jadi ingat terus hatinya Rasulullah itu, karena Nabi walaupun kedua matanya itu terpejam, tapi hatinya tidak tidur. La yaghfulu, tidak pernah lupa. Bagaimana kalau lupa nanti menyampaikan Quran, firman Allah? Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu. Qalbuhu, hatinya Rasulullah, yaghfulu, tidak pernah lupa, wa la yanamu, tidak pernah tidur hatinya. Walakin lil hikmati ala dawami muraqib. Akan tetapi lil hikmati, itu berkhidmat, berjuang, berkhidmat sebagai utusan Allah, alat dawam, setelah terus-menerus, dan muraqib, selalu. Jadi Rasulullah itu berkhidmat terus, sehingga hatinya tidak pernah tidur, hatinya tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur, tetapi digunakan untuk berkhidmat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. In udhiya, kalau disakiti, kalau disakiti, Rasulullah disakiti, kayak rakyat. Ya'fu, memberikan maaf, asalkan pribadinya diludahi, memberikan maaf, orang minta maaf, dimaafkan. Wala yu'aqib, dan tidak membahas kalau menyangkut pribadi. In udhiya, kalau disakiti, ya'fu, Nabi memberikan maaf, wala yu'aqib, dan tidak membalas. Wa in husima, dan jika ditengkari, didepati, yasmu', Nabi mendengar, wala yujawib, dan tidak menjawab. Kalau Nabi dibisui, in husima, jika ditengkari, ya cektoka, dakota yang dibisui oleh orang-orang, yasmu', Nabi diam, wala yujawib, dan tidak menjawab. Berdoa ya. Ini kan Nabi. Kalau infusi, jika disalah-salahi oleh orang, yang salah yang Rasulullah itu, yasmur, tidak koceh, yasmur, diam, wala yujawib, dan tidak menjawab. Tidak koceh, diam, wala yujawib, dan tidak menjawab. Arfa'uhu ila ashrafil maratib. Allah mengangkat Nabi Muhammad ila ashrafil maratib, kepada paling mulianya tingkatan derajat. Rasulullah diangkat tingkatan derajat yang tinggi. Fi rabbatin, dalam golongan la tanbawi qablahu wa la ba'dahu liraqib, yang tidak layak diberikan kepada orang sebelum Nabi dan setelah Nabi. Tingkatan itu, tingkatannya Nabi, tingkatan yang tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi mauqifin, dalam rombongan dengan malaikat, dari para malaikat, yafuqu ala sayyidil mawaqif, yang melebihi derajatnya yang lain. Wa idza taqa'ana al-qawmaini wa mufasalan an yawsala bi rasulillah nanti wal mukhatib. Intinya seperti itu yang dikatakan dalam Nasar Yub'asu bi Hama, menjelaskan tentang sifat-sifat sebagian daripada
Barangkali saya kantong orang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.